Walaupun ini cuma sisa, makanan sisa, tapi ini enak banget karena aku menikmati makanan ini, makan pelan-pelan dan bisa nonton YouTube, bisa bikin video. Aduh, ada bosku nih, tunggu bentar, ada bosku. Siap-siap dulu. Sudah jalan videonya guys. Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Marina Kurnia. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu baik-baik saja. Dan sesuai judulnya hari ini, aku tuh pengen banget ngajak kalian makan bareng aku. Sebenarnya malam ini sih, bukan hari ini. Jadi aku baru mandi dan sudah jam 11 lebih 7 menit. Itu artinya kita tuh sudah waktunya tidur, tapi enggak. Biasanya aku tidur jam 12, jam setengah 1 itu baru tidur ya. Jadi karena aku tuh setiap hari melakukan ini ya, namanya tuh nikus guys. Kenapa nikus? Karena aku selalu makan sebelum tidur atau habis mandi, itu aku selalu makan lagi gitu. Jadi sebelum kita acara nikus, kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. So, mari kita nikus bersama. By the way, ini aku bulat banget ya. Oke lah. Jadi pemirsa, kegiatan sebelum tidur aku tuh setelah mandi, terus sholat isya, terus kita makan. Nah, kenapa aku tuh harus makan? Kenapa aku memilih nikus? Kenapa harus nikus setiap malam gitu? Mungkin ada beberapa cece-cece Indo atau cece-cece yang di luar sana itu yang mungkin aktivitasnya sama kayak aku, yaitu makan sebelum tidur, entah itu ngemil, entah itu makan buah atau apapun itu, yang penting makan. Dan di sini aku akan menjelaskan alasannya kenapa aku makan malam setiap mau tidur, karena aku tidak bisa menikmati makan malamku di sore hari. Jadi kita akan jelasin ya gimana sih kerjaku sampai aku tidak bisa menikmati makan malamku pas di sore hari. Oke, jadi di sini aku akan jelasin bahwa pekerjaanku itu dari pagi sampai malam itu super padet banget guys, super padet, gak sempat istirahat. Kalau istirahat itu alhamdulillah sekali kalau anak bisa tidur siang, terus bos aku juga mungkin kadang keluar, atau mungkin kerjaan udah beres, itu biasanya bisa duduk sebentar sambil main HP, itu udah alhamdulillah sekali. Tapi itu jarang terjadi. Oke, jadi setelah aku selesai kerja, biasanya setelah makan siang itu kan aku udah siap-siap biasanya makan siang itu biasanya aku masak untuk makan malam, tapi cuma siap-siap doang, seperti ngesup. Kalau ngesup kan itu butuh proses yang lama, 2-3 jam, itu kan lama kan. Terus aku juga biasanya Terus biasanya aku juga nyicil masak untuk makan malam. Misalnya kalau aku masaknya itu dalam rentan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama seperti 2 atau 3 jam, seperti ngeman ngaulam atau daging babi, kaki babi kayak gitu tuh kan butuh waktu yang lama. Itu biasanya setelah makan siang aku ngelakuin itu sampai ngerjain itu sampai sekitar jam 2. Nah, setelah itu biasanya aku beres-beres sesuatu, dan kemudian sekitar jam 4 atau jam 4 sampai jam 5 sore itu biasanya udah dipastikan aku keluar rumah untuk ajak momonganku tuh jalan-jalan. Keluar rumah karena pasti bosen kan setiap hari di rumah gitu kan. Nah, dia kan butuh bermain, butuh bersosialisasi bersama anak-anak yang lain kayak gitu. Nah, setelah jam 5 sore itu sampai di rumah, aku udah harus
segera memandikan anakku. Jadi memandikan itu nggak di kamar mandi ya, sebenarnya udah gede ya, udah 1 tahun 1 bulan, sebenarnya udah bisa mandi di kamar mandi, tapi karena nggak tahu kenapa bos aku tuh masih belum belum kasih izin untuk mandi di kamar mandi. Jadi harus mandi gotong-gotong air, terus masukkan ke dalam bak kayak gitu. Jadi butuh waktu. Nah, mandi itu sebenarnya mandinya cepat, cuman karena beres-beres dan lain-lainnya, jadi itu butuh sekitar setengah jam. Nah, setelah mandi biasanya aku langsung masuk ke dapur. Sekitar hampir jam 6 itu aku udah masak nasi, dan jam 7 malam aku tuh harus makan malam. Jadi jam 6 sore itu aku udah masak nasi, udah prepare untuk 7 menu. Jadi setiap hari ya, nggak setiap hari sih, tapi sering banget, seringnya aku tuh masak 7 menu ya, 2 menu untuk aku sama temanku, 5 menunya lagi untuk bosku. Nah, di sini aku harus mempersiapkan nih dari jam 6 sampai jam 8 malam kita bisa makan. Tapi sebelumnya aku harus menyelesaikan masakanku yang aku akan makan sama temanku. Nah, 2 menu itu jam 7 kan harus udah selesai makan. Nah, jam makan atau dinner itu, jam makan malam sekitar jam 7 lebih 5, kadang jam 7 lebih 10, itu hanya kita makan berdua itu hanya sekitar 10-12 menit. Itu sama sekali gak bisa menikmati enaknya makanan yang aku masak. Meskipun makanannya enak, tapi kalau kita makan terburu-buru itu bener-bener gak terasa enak, ya kak. Rasanya begah. Terus setelah itu bos aku kalau udah agak terlalu lama, udah misalnya udah mau selesai itu ya, itu buru-buru deh ke dapur. Cece Silvana kayak gitu. Itu udah kode kalau kita harus cepat-cepat makan kayak gitu. Jadi nggak bisa menikmati makananku gitu, makanan dinerku gitu. Dan itulah sebabnya kenapa aku memilih makan untuk kedua kalinya sebelum tidur. Dan setelah aku sudah selesai makan, biasanya aku langsung masak untuk makan malam. Jadi setelah selesai makan, aku harus segera lanjutin pekerjaanku memasak, karena jam 8 atau jam 8 lebih itu kita udah makan lagi, udah makan untuk bos aku gitu. Dan 5 menu itu pastilah nggak semuanya habis, pasti jadi pasti ada sisa. Dan sisa itu sayang banget kalau dibuang guys, apalagi bos aku nggak akan makan sisa makanan yang cuma sedikit-sedikit, itu nggak makan. Jadi mendingan kalau ada sisa ya aku makan setelah aku mandi gitu. Oke, jadi itu alasanku kenapa aku tuh selalu makan sebelum tidur. So kalau ngomongnya sebenarnya itu baik atau nggak baik untuk kesehatan saya juga nggak tahu, tapi ya mungkin nggak baik, cuman ya gimana keadaannya memang seperti ini, ya bismillah saja ya kan, positif thinking aja kayak gitu. Terus nggak usah lama-lama lagi, hari ini aku mau makan malam ini, kita mau makan sama-sama. Jadi untuk kalian yang mungkin belum makan atau lagi nonton terus takutnya kelaparan, jadi siapin makanan kalian dan kita makan bareng. Oke, jadi kita langsung aja makan ya. Aku akan ngambil makananku dari sisa majikan aku malam ini. Tunggu sebentar. Tara. Jadi ini 1 mangkok ini habis, dan aku makan pelan-pelan, menikmati setiap sesuap makanan yang aku makan. Meskipun ini cuma makanan sisa, tapi ini tuh nikmat guys. Udah, kita langsung makan ya. Oke, kita mulai makan. Jadi sisa makanan aku ini, kalian jangan khawatir kehalalannya, karena
setiap mereka makan itu ada sumpit yang untuk ngambil lauk. Jadi lauk babi sama lauk yang bisa aku makan itu dibedakan sumpitnya. Jadi babi khusus untuk babi, terus yang lain itu untuk ayam, untuk sapi, untuk ikan tuh pakai sumpit yang lain. Jadi nggak jadi satu gitu. Oke, jadi sisa makananku hari ini, nggak tahu kalian datang nggak ya? Ada ikan salmon. Sebenarnya aku paling suka ikan salmon itu di kulitnya, tapi hari ini temanku yang makan, tapi ya nggak apa-apa lah, aku kebagian dagingnya. Kemudian ada ayam goreng guys, ini tuh kaye atau sayap ayam, dan sebenarnya ini kaye yang tanpa tulang atau tulang apa, sayap ayam yang tanpa tulang. Sebenarnya mau aku masak apa namanya, aku isi sama apa namanya, daging cumi giling itu loh, mak iwat itu, tapi sayangnya bos aku lupa beli, akhirnya gak jadi, akhirnya cuma aku goreng aja. Aduh, ada bosku nih, tunggu bentar, ada bosku. Oke, setelah itu ada sayur yang tadi sisa, aku masak sayur wawajoy atau sawi putih sama wortel sama ayam. Terus ada sisa nasi sedikit. So kita makan bareng-bareng, nemenin aku. Jadi siapin makanan kalian, oke? Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan, sambil cerita ya. Kalian suka nggak sih makan sisa makanan majikan? Kalau aku sih suka-suka aja ya. Dari dulu suka-suka aja karena karena majikanku ya, yang aku pilih dari dulu tuh orangnya bersih sih. Dia tahu kalau cecenya atau mbaknya atau pembantunya itu nggak bisa makan yang dicampur babi. Jadi dia tahu, dia harus menyendirikan makanan mana yang apa namanya, barang-barang yang habis dia makan atau bekas sisa babi dia nggak akan kasih ke Cici. Tuh kan, enak kan? Ikan salmon ya. Jadi tadi aku masak ikan salmon ini cuman bumbu sederhana, cuman lemon, perasan lemon, kemudian apa namanya, lada hitam, terus garam pink salt, sama ciuyim. Kalian tahu nggak ciuyim? Itu enak banget guys. Jadi ayam ini aja cuman aku bumbu ciuyim. Ciuyim itu artinya merica sama garam sama penyedap rasa, itu rasanya enak banget. Biasanya ada di Kaibu atau di supermarket, di pasar juga ada botolan tutup warna oranye. Gak ada gambarnya guys. Lain kali aja lah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tanya tuh di pasar ciuyim. Harganya biasanya sekitar $22. Kita makan. Ini ayam. Enak guys. Jadi ayamnya cuman aku bumbuin ciuyim, terus pas aku goreng mau matang aku kasih cabai bubuk. Nah. Oh ya, terus aku ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Kira-kira nih, kalian suka nggak sih kalau misalnya kalian sudah capek-capek masak, terus makanan kalian tuh nggak dihabisin? Kalau aku pribadi, aku agak kecewa. Kadang benci gitu. Karena kita udah susah-susah masak, susah-susah mikir menu makan setiap hari, udah belanja panas di pasar, tahu-taunya makanan nggak dihabisin, bahkan dikomplain katanya kurang ini kurang itu, nggak enak atau gini. Ya seperti itulah majikannya. Tapi ya aku sih ya kadang ya pegel, tapi yo kadang yo wes lah pienah kan, kita yo juga pembantu, nggak bisa banyak menuntut.
Walaupun ini cuma sisa, makanan sisa, tapi ini enak banget karena aku menikmati makanan ini, makan pelan-pelan dan bisa nonton YouTube, bisa bikin video. Enak guys. Nah, ceritakan ya. Barangkali kalian ada cerita tuh, ada cerita gimana sih pengalaman kalian di majikan kalian tentang makanan. Apakah kalian selalu diberi makan sisa, atau kalian ngambil dulu makanan baru kasih ke majikan, atau kalian nunggu majikan selesai makan baru makan, atau gimana? Kalau aku pribadi, alhamdulillah, karena aku dapat uang makan, jadi aku makan duluan dan aku bisa makan apapun yang aku mau gitu. Jadi kayaknya cukup sekian ya video aku hari ini. Kayaknya udah durasinya panjang banget, dan aku mau ngelanjutin makanku, mau nikus ya, agar aku lebih menikmati makananku. So, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian punya pengalaman yang bisa diceritakan, silahkan cerita di komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat saya bikin video. Dan thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.